Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahlil, Dr. Kahlil STMeng. Saya menempuh studi S1 di Institut Teknologi PLN di Jakarta Barat, lalu melanjutkan S2 di Asia University di bidang ataupun jurusan Computer Science and Information Engineering di Taiwan. Lalu di tahun 2013 saya melanjutkan kembali studi S3 di National Sun Yat-sen University di Kaohsiung di Taiwan di bidang Electrical Engineering dengan khusus bidang minat yaitu multimedia. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu perkuliahan wajib ataupun mata kuliah wajib yang saya ampu, yaitu pengolahan citra digital dengan kode TIK 307. Mata kuliah ini dilaksanakan di semester 5 dengan jumlah SKS yaitu 2 SKS untuk materi dan 1 SKS untuk praktikum. Yang mana mata kuliah ini diajarkan menggunakan sistem ataupun pendekatan team teaching, yang mana kami terdiri dari 4 dosen, yaitu Profesor Dr. Insinyur Fitri Arnia, saya sendiri, dan Dr. Maulisa Oktiana, dan Pak Safrizal STMT. Nah, seperti yang tadi disampaikan adalah SKS berjumlah 2 teori dan 1 kali praktikum, yang mana secara teknis kami akan menyampaikan pemaparan dengan 16 kali pertemuan, yang mana setiap pertemuan adalah 2 kali 50 menit di setiap pertemuannya, lalu ditambah dengan praktikum di setiap pertemuannya. Dengan komponen penilaian yaitu dari sisi tugas, ada pemberian tugas 6 kali, yang mana secara akumulatif jumlahnya adalah 30%, kuis 2 kali dengan akumulatifnya adalah 10%, UTS ataupun ujian tengah semester dengan nilai ataupun bobot persentase 20%, lalu juga ada project, yang mana project ini mencakup secara total adalah 40%, sehingga total daripada item ataupun bobot penilaian adalah 100%. Nah, pada pertemuan pertama biasanya saya dan tim akan menjelaskan terkait dengan RPS tentunya, lalu kontrak kuliah, kontrak kuliah, dan tadi komponen penilaian juga dijelaskan. Nah, di pertemuan pertama akan dijelaskan terkait dengan pengenalan ataupun pembangkitan citra, lalu juga istilah-istilah umum yang digunakan di dalam pengolahan citra digital. Nah, ini dengan pendekatan tentu dengan memberikan ceramah, diskusi, sehingga peserta didik dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Di pertemuan kedua, diberikan ataupun dipaparkan terkait dengan konsep citra, baik itu beberapa citra dengan beberapa sensornya, baik itu sensor thermal, ataupun citra dengan konsep ataupun channel RGB ataupun red, green, blue, lalu juga channel-channel lain seperti YUV, YCBCR, dan seterusnya. Lalu juga dipaparkan terkait dengan statistik daripada sifat statistik citra tersebut. Ini juga dibahas dengan pendekatan ceramah, diskusi, dan tentu tugas. Nah, di pertemuan ketiga itu mulai dibahas tentang operasi dasar dalam pengolahan citra. Ini sangat variatif, tetapi kami akan membatasi menjadi beberapa saja terkait dengan operasi daripada pengolahan citra ini. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya citra ataupun gambar terdiri dari piksel-piksel, yang mana piksel-piksel tersebut bisa dilakukan proses penambahan, pengurangan, bahkan bisa dilakukan proses konvolusi, dan seterusnya. Sehingga dengan operasi-operasi yang sederhana tersebut, para peserta didik mampu memahami apa yang dilakukan dalam proses operasi citra, baik itu nantinya dalam meningkatkan kualitas citra, mengurangi kualitas citra, atau bahkan memblur beberapa area-area tertentu dengan operasi-operasi tersebut.
Nah, di pertemuan keempat yang sedikit berbeda ataupun juga cukup menarik, kami juga melakukan proses yang mana di sini dilakukan proses review jurnal, tetapi di saat yang sama juga melakukan ceramah dan diskusi. Nah, di sini di awal di pertemuan keempat ini biasanya kami akan memaparkan artikel ataupun melihat tren-tren artikel tertentu yang relevan dengan apa yang kami angkat. Yaitu di sini yang diangkat adalah recognition, retrieval, deteksi, segmentasi, klasifikasi. Nah, ini akan kami angkat dengan representasi salah satu topik yang relevan di artikel-artikel ilmiah yang masih terus diteliti. Nah, contohnya pada pertemuan keempat kami mengangkat region growing. Di sini kami akan melihat Google Scholar, melihat problematika di salah satu bidang yaitu bidang medis. Lalu kami baru membahas algoritma tersebut secara spesifik dalam pembahasan jurnal, diskusi, dan contoh dan simulasi. Di pertemuan kelima berbicara tentang dengan project based learning. Nah, ini project based learning yang tadi disampaikan di awal bahwasanya salah satu komponen penilaian adalah project. Di sini kita sudah mulai membahas tentang ide ya daripada project yang mereka akan usulkan. Nah, ini di pertemuan kelima agar mereka sudah mempropos ide-ide yang akan diusulkan untuk proyek final mereka. Nah, di pertemuan keenam ada pendalaman materi terkait dengan proyek yang akan dikembangkan dan juga tentang peningkatan kualitas citra dengan penajaman citra dan blurring. Yang ini sangat relevan dan sangat terkait dengan operasi-operasi citra digital pada umumnya. Di pertemuan ke-7 mulai dibahas tentang beberapa poin processing seperti gamma, ya, ekualisasi histogram dan seterusnya. Lalu baru di pertemuan ke-8 dilakukan proses ujian tengah semester untuk melihat kemapanan ilmu ataupun penguasaan dari mereka dalam ilmu-ilmu yang telah kita bahas di 7 pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan setelah UTS akan dibahas sedikit lebih advance, yaitu terkait dengan beberapa spasial dan frekuensi based filtering, lalu DFT ataupun discrete Fourier transform dan seterusnya. Lalu itu akan tercakup di pertemuan 10 dan 11 karena ada DFT di situ, ada juga discrete cosine transform dan aplikasinya. Nah, di pertemuan ke-12 baru dengan metode ataupun project based learning tadi, mereka akan memberikan brainstorming terkait apa yang akan mereka gagas, terutama dengan pengolahan citra digital. Contohnya di sini adalah kami akan membahas dari sisi image sharpening, ada juga masking, ada bidang warna dan pseudo coloring. Itu untuk memantau bagaimana tugas final project mereka. Nah, di pertemuan ke-13 terus sampai pertemuan ke-16 mulai terjadi proses brainstorming ya dengan berbagai topiknya tadi seperti penajaman citra, segmentasi, deteksi tepi, ya, lalu juga dengan ekstraksi fitur dan akhirnya juga membahas terkait pendekatan deep learning yang baru-baru ini terus menjadi buah bibir di era kecerdasan buatan karena deep learning ini sangat penting. Kami juga akan menyinggung di pertemuan 15 sembari mereka menyiapkan final project mereka. Dan di pertemuan ke-16 akan dilakukan proses ataupun demonstrasi dan presentasi masing-masing kelompok yang mana ini terjadi diskusi, terjadi tanya jawab dan melihat penguasaan masing-masing kelompok di dalam proyek-proyek yang telah mereka gagas. Nah, oleh karena itu, mengapa pendekatan project based learning dimix dengan conventional learning, teaching, itu adalah pendekatan yang paling baik di dalam mengajarkan mata kuliah wajib ini. Selanjutnya, ketika sudah dilakukan proses belajar mengajar, penilaian, dan seterusnya, maka akan ada periode penilaian yang mana nanti peserta didik akan menunggu sekian pekan dengan interval tertentu dan mereka akhirnya mendapatkan pengumuman penilaian dalam bentuk huruf. Apakah mereka mendapat nilai A, B, B, dan seterusnya. Nah, setelah pengumuman tersebut akan ada masa sanggah. Masa sanggah jika dirasa oleh mereka bahwa peserta didik merasa ada hal yang
keliru di dalam proses penilaian pendidik, ataupun mungkin ada nilai-nilai yang dirasa mungkin tidak terlalu optimal dan seterusnya menurut mereka. Nah, itu ada proses masa sanggah, sehingga nantinya tidak ada penilaian-penilaian final yang keliru. Selanjutnya, setelah proses masa sanggah, penilaian final oleh pengajar akan dilakukan dan dimasukkan ke dalam sistem, dan itu tidak lagi bisa diganggu-gugat dan menjadi nilai final dan telah dikunci pada sistem. Selanjutnya akan saya tunjukkan salah satu cuplikan pengajaran kami, terutama di pertemuan keempat, yang mana kami akan membahas terkait dengan sebuah topik yang direlate dengan sebuah artikel-artikel, kumpulan-kumpulan artikel yang relevan. Lalu kami akan membahas topik tersebut secara komprehensif, baik secara teori, algoritma, dan secara demonya menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kelas pengolahan citra digital, yaitu TIK 307 ya. Selanjutnya kita akan langsung memasuki perkuliahan pada hari ini, dan seperti yang kita ketahui hari ini adalah pembelajaran ataupun pertemuan kita yang keempat ya, yaitu kita akan membahas tentang tren riset dalam bidang pengolahan citra. Di sini ada recognition, retrieval, deteksi, nanti juga akan ada klasifikasi juga, sebenarnya di sini juga mencakup yaitu namanya segmentasi. Ya, jadi hari ini kita sudah ataupun telah memiliki kemampuan di dalam mempelajari terkait dengan operasi dasar, ya kan, lalu citra-citra yang ada pada komputer ataupun pengolahan citra itu sendiri di pertemuan kedua dan tentu yang ke-1. Hari ini yang keempat kita akan mempelajari tentang yang tadi saya sebutkan, khususnya adalah klasifikasi dan segmentasi. Ya. Oke, nanti teman-teman silakan jika ada pertanyaan, silakan langsung saja tunjuk tangan ya. Nah, sebelum saya masuk ke perkuliahan, ada satu hal yang ingin mungkin menjadi motivasi terlebih dahulu ya di dalam perkuliahan ini. Hari ini saya akan membahas tentang subsegmentasi dan klasifikasi, khususnya yang dinamakan dengan sesuatu yang menjadi perhatian daripada citra itu sendiri. Jadi contoh ya, kalau kita misalnya dilakukan proses screening ya terhadap paru-paru kita, tentu ada area-area tertentu yang menjadi namanya region of interest. Ya, region of interest itu adalah area yang menjadi perhatian. Contohnya kalau dada kita ya kan di screen, ya, lalu terlihat ada semacam kabut, awan ataupun semacam putih-putih seperti itu ya, dan memiliki gejala-gejala tertentu seperti batuk-batuk dan seterusnya, itu bisa jadi ada mungkin simptom ataupun gejala TBC ataupun bahkan yang seperti yang lalu ada COVID dan seterusnya ya. Nah, jadi ini adalah salah satu juga ilustrasi di citra medis ketika ada area-area tertentu yang mungkin bisa jadi ini adalah sumber-sumber daripada penyakit. Dan biasanya kalau area medis itu besar seperti ini, mungkin ini bagian otak ya kalau saya tidak salah. Yang menjadi region of interest biasanya adalah hal-hal yang mungkin kecil, ya, yang mengandung ataupun sesuatu yang memiliki penyakit dan seterusnya. Ya, jadi region growing telah digunakan di berbagai bidang, bahkan ya dia sudah ataupun masih terus diteliti hingga bahkan sudah sampai tahun ini gitu ya. Jadi tadi saya coba melakukan proses browsing region growing. Lalu saya tulis sejak tahun 2022. Berarti publikasi yang muncul di sini adalah publikasi-publikasi yang muncul setelah ataupun sejak tahun 2022. Dan itu masih sangat masif penelitiannya. Ya, khususnya biasanya di bidang medis. Ya, ini di sini ada apa? MRI ya, magnetic resonance images.
Ya, bahkan nanti kalau kita lihat lagi di area-area tertentu untuk agrikultur ataupun pertanian, region growing juga masih digunakan untuk beberapa hal. Ya, jadi kalau kita katakan bahwasanya region growing adalah sebuah operasi yang sangat mendasar, tapi sebenarnya ini masih terus digunakan. Ya. Nah, jadi pertemuan keempat ini akan membahas salah satu yang paling mendasar tetapi tetap ataupun masih terus diteliti, yaitu region growing, ya. Oke. Sekarang kita coba ilustrasi dulu nih sebelum saya masuk ke penjelasannya, ya. Region growing. Kira-kira kalau saya meletakkan sebuah piksel awal, ya, katakanlah piksel awal saya letakkan di area ini. Ilustrasinya adalah, coba bayangkan, sebelum diberdayakan ataupun dilakukan proses algoritma region growing, itu saya letakkan piksel awalnya di sini. Kira-kira kalau region growing itu terus berkembang ataupun berputar ataupun berjalan algoritmanya, kira-kira dia sampai mana akan berhenti? Sampai satu dinding, ya. Nah, jadi satu dinding akan terus dilakukan proses region growing sampai dia mentok istilahnya. Mentoknya apa? Biasanya terjadi, ya, distribusi ataupun warna yang signifikan berbeda antara satu area dengan area yang lain. Ya, jadi tadi sudah dikatakan. Nah, kalau saya pindahkan sekarang, saya pindahkan regionnya di area langit seperti ini, ya. Nah, mungkin yang dari sini ada yang ingin menjawab kira-kira. Kalau saya letakkan pikselnya di sini, ya, kira-kira proses region growing-nya akan berhenti ataupun dilakukan di area mana saja? Mungkin gimana? Di area awan, ya. Oke, baik. Nah, di area awan ini akan terus berjalan, terus seperti itu sampai dia mendapati bahwa ada area tepi, ya, daripada gedung, maka dia akan berhenti. Nah, itu namanya region growing. Growing terus sampai dia menemukan satu titik tertentu ataupun area tertentu yang berbeda, ya. Baik. Oke, berarti secara logika istilahnya sudah memahami apa itu region growing, ya. Komputer, ya kan? Komputer. Berarti kalau dalam bentuk aplikasi seperti tadi, ya tentu kita dalam perspektif pengolahan citra digital itu harus memahami apa yang dinamakan dengan algoritma, ya. Algoritma. Sebelum kita initiate seeds-nya kan tentu kita harus menentukan dulu gambar mana nih yang ingin kita lakukan proses region growing. Nah, lantas kalau kita sudah punya gambarnya, ya kan? Katakan misalnya gambarnya ada segitiga, ada persegi, dan seterusnya. Lalu kita letakkan piksel seed-nya di sini, ya. Maka algoritma akan berjalan seterusnya, ya. Bagaimana algoritmanya? Maka kalau kita lihat di sini adalah algoritmanya adalah yang pertama tadi, start with a small patch of seed pixels. Ya, pixel seed-nya sudah kita punya. Lalu yang kedua adalah compute statistics about the region. Nah, di sini kita akan melakukan proses statistika yang sangat sederhana, ya. Kalau pixelnya itu mirip dengan tetangganya, maka dia akan terus dilakukan proses growing. Dan sebaliknya, kalau nanti proses statistikanya itu sangat berbeda jauh antara seed pixel tadi, ya, dengan area berikutnya yang sudah growing, maka dia akan berhenti.
Oke, dan di sini kalau kita katakan di sini statistikanya apa? Compute the mean, ya, gray level of the pixels in the region. Jadi kita menggunakan nilai apa berarti mean? Rata-rata, ya, rata-rata untuk menentukan statistika tadi. Nah, jadi di sini seed region-nya katakanlah misalnya 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 yang dimaksud adalah ini pixelnya adalah terdiri dari seed region-nya tadi. Ini kita asumsikan 4 kali 4 ya, supaya mudah ya. Ya, lalu dibandingkan dengan pixel tetangganya, ya, tetangganya misalnya di sini ada satu pixel lain. Lalu dibandingkan dengan nilai min tadi, ya. Nilai min tadi, maka kita lihat lagi algoritmanya seperti apa. Compute the mean, ya kan? Kalau, apa nih maksudnya? Kalau jaraknya, selisihnya berapa? 10. Maka dia akan diasumsikan itu growing. Ya. Tapi kalau di atas 10 apa yang terjadi? Growing apa? Growing akan berhenti. Ya, berhenti dia. Kenapa? Karena misalnya ini 20. Pixel yang tadi adalah 40. Berarti selisihnya adalah 20. Berarti terjadi selisih yang jauh, tidak masuk threshold-nya tadi. 10 tadi. Maka growing akan berhenti. Ya. Maka ini sederhana sekali, tapi kalau region itu memiliki kesamaan, dia akan bisa menutup area yang bisa jadi memiliki sesuatu yang harus kita perhatikan lebih. Ya. Sederhana sekali region growing ini. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya, kira-kira, ya ini pertanyaan, kalau seed region-nya itu 20 kali 20, bagus nggak kira-kira? Kalau seed region-nya saya set 20 kali 20, bagus nggak? Gimana? Kalau seed region-nya saya perbesar menjadi 20 kali 20, berarti seed region-nya besar, ya kan? 20 kali 20 berarti berapa pixel? 400 pixel. Contohnya dengan case tadi ya, case tadi ketika kita punya ada area cloud di sini, ya kan? Awan, di sini ada area building misalnya, bangunan. Nah, lantas kan bisa juga nih pakai seed region 20 kali 20, tapi kita seed ke dalam area sini ya, cloud kan? Oke, secara logika betul, secara logics bahwa dia akan mungkin lebih cepat. Tapi ingat, bahwasanya kita ini melakukan apa tadi? 20 kali 20 ini melakukan proses apa? Mean, ya kan? Mencari mean dari sebuah seed region yang besar, itu juga berarti kita menghitung 400 nilai pixel dibagi dengan jumlah pixel tadi. Nilainya dijumlahkan. Mungkin bisa. Tapi di case yang gambarnya sangat detail, maka 20 kali 20 tidak mungkin ideal. Nah, jadi biasanya kita men-set patch ataupun region ataupun seeds itu sesuai dengan sesuatu yang sangat berlaku, sangat umum, yang bisa kita implementasikan di seluruh jenis gambar yang ada. Oke ya? Ada yang low resolution, ya kan? Ada yang bahkan mungkin image-nya sangat small ya. Nah, region growing yang paling umum adalah melakukan proses konversi menjadi grayscale pertama. Sehingga apa? Dari 3 channel menjadi satu channel. Paling sederhana ya. Lalu lagi-lagi ini kan pre-processing. Harapannya sesuatu yang tidak less kompleks ya. Gambar yang less kompleks diberikan yang
tidak terdegradasi informasinya jika kita lakukan proses grayscale tadi. Nah, jadi kita harus pastikan itu. Karena terkadang ada image yang terlalu detail, lalu di-convert menjadi gray, mungkin akan kehilangan fine information-nya, informasi di detailnya tadi. Ini kurang bagus, ya. Jadi, asumsikan kalau gambar ini sesuatu yang tidak terlalu kompleks, maka gray dulu, lalu bisa di-resize kepada sebuah size yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, di-resize, lalu dilakukan proses region growing. Nah, kalau nanti ingin dibalikkan lagi, nggak apa-apa, bisa di upscale lagi, dia ke resolusi yang tinggi setelah dilakukan proses region growing, ya. Nah, jadi itu beberapa tahapan yang kita pelajari hari ini. Saya rasa pertemuan keempat telah kita selesaikan atau sudah kita jangkau semuanya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Demikian cuplikan dari pengajaran kami di mata kuliah pengolahan citra digital di TIK dengan kode TIK 307. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.